Umam Channel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Umam Channel. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ruslan. Dan saya sendiri di sini sebagai kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Umam Al-Khair, dan yang kedua yaitu teman saya sendiri yaitu Khairul Anwar. Kita masuk pada pembahasan yang akan kita jelaskan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu lupa, yang kedua yaitu jenuh, yang ketiga yaitu transfer belajar, yang terakhir yaitu kesulitan belajar. Kita masuk pada penjelasan yang pertama yaitu tentang lupa. Apa itu lupa? Menurut Jamaroh, lupa adalah fenomena psikologis, suatu proses yang terjadi di dalam kehidupan mental. Persoalannya sekarang, kenapa kita bisa lupa? Padahal kemampuan kita menyimpan informasi luar biasa melalui komputer otak. Jutaan informasi telah direkam dan diserap oleh komputer otak. Artinya komputer otak sangat berperan aktif dalam menyerap dan menyimpan informasi-informasi yang ada. Namun menurut Ahmadi dan Umar, lupa adalah keadaan seorang yang tak dapat menimbulkan kembali kesan-kesan yang telah disimpannya. Lupa atau forgetting adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memunculkan kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Gulo 1982 dan Reber 1988 yang dikutip Muhibbin Shah mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Ini adalah sedikit penjelasan tentang lupa. Namun apa saja hal-hal yang bisa menimbulkan lupa, hal-hal yang bisa mengakibatkan lupa? Di sini akan kita jelaskan pada slide selanjutnya, yaitu faktor-faktor penyebab lupa. Apa saja? Yang pertama, karena terjadi konflik antara item-item informasi atau materi pelajar yang ada di sistem memori seorang. Yang kedua, karena terjadi tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja atau tidak. Dan yang ketiga, karena perbedaan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali item tersebut. Yang keempat, karena adanya perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Yang kelima, karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan lagi. Dan yang terakhir yaitu karena perubahan urat syaraf otak. Di sini adalah sebab-sebab atau faktor yang bisa menyebabkan lupa. Kita kembali lagi ke menu awal. Di sini pada bab yang kedua kita akan membahas tentang jenuh. Apa itu jenuh? Jenuh secara harfiah ialah padat atau penuh, sehingga tidak mampu lagi memuat apapun selain itu. Jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan. Ini adalah sedikit penjelasan tentang jenuh. Dalam aktivitas belajarnya, sering seorang mengalami jenuh belajar yang dalam bahasa psikologi lazim disebut learning plateau, yaitu suatu situasi dan kondisi yang menunjukkan tidak adanya hasil belajar yang berhasil guna meskipun telah dilaksanakan proses belajar pada waktu tertentu pada saat itu. Terjadi kemandekan pada sistem akalnya sehingga tidak dapat diharapkan untuk dapat menyerap item-item informasi yang dipelajarinya. Ini adalah jenuh. Pengertian dari jenuh. Kita masuk pada bab yang ketiga yaitu transfer belajar. Transfer belajar. Apa itu transfer belajar? Transfer belajar
pengetahuan, dan keterampilan siswa sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses belajar yang sedang dialaminya sekarang. Ini adalah pengertian dari transfer belajar. Sedangkan Slamet merumuskan bahwa transfer adalah pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian. Dan menurut W.S. Winkel dalam bukunya Psikologi Pengajaran, bahwa transfer belajar berasal dari bahasa Inggris transfer of learning atau transfer of training, yang berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dari bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain atau ke kehidupan sehari-hari di luar lingkup pendidikan sekolah. Dari beberapa rumusan transfer belajar yang diajukan oleh para ahli di atas, meskipun terdapat perbedaan dalam susunan kata-kata dan kalimat, namun intinya sama, yaitu pemindahan pengaruh atau pengaruh kemampuan atau keterampilan melaksanakan sesuatu yang dikuasai terhadap kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu yang lain yang akan dikuasai. Ini adalah sedikit penjelasan tentang transfer belajar. Kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu kesulitan dalam belajar. Apa itu kesulitan dalam belajar atau kesulitan belajar? Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diarahkan. Pada dasarnya, kesulitan belajar yang dialami siswa tidak selalu disebabkan oleh rendahnya tingkat intelijensia atau kecerdasan siswa. Namun demikian, kesulitan belajar dapat disebabkan juga oleh banyak faktor seperti faktor-faktor psikologis, sarana dan prasarana dalam belajar dan pembelajaran, serta faktor lingkungan belajarnya. Di sini kita dari kelompok 11 sempat menyinggung tentang faktor-faktor yang mengakibatkan kesulitan belajar. Apa itu faktor yang bisa menyebabkan kesulitan dalam belajar? Di sini kita akan membahasnya pada slide selanjutnya, yaitu tentang penyebab kesulitan belajar. Di sini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kesulitan belajar. Yang pertama yaitu faktor internal. Dan faktor internal ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu faktor fisiologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis siswa yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi tingkat intelijensia pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar dan motivasi yang kurang. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Penyebab atau faktor yang bisa menyebabkan orang kesulitan dalam belajar yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini ada dua bagian. Yang pertama yaitu non sosial. Faktor non sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar yang kurang layak, dan waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. Yang kedua yaitu faktor sosial yang juga dapat menyebabkan munculnya permasalahan belajar pada siswa seperti faktor keluarga, sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.